Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Ketemu lagi di live Instagramnya Rumah Kebangsaan. Kita masih di acara Gerak untuk Anak Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu founder dari Girls Can Lead. Kita akan coba cek. Oke, ini sudah ada. Hai Rachel, Hai Kak Erika, apa kabar? baik. Apa kabar Kak? Ah, Baik. Eh, Rachel Hmm. ini salah satu teman kita yang baru juga selesai kuliah, baru juga pulang. Kemarin sudah menyelesaikan 1 tahun ya, perkuliahan ya, Iya, 1 tahun. Mhm. 1 tahun. Jadi 1 tahun udah selesai, sekarang balik ke Jakarta, em, bakal balik lagi dengan Girls Can Lead. Ini menarik, waktu aku lihat di profilnya Girls Can Lead. Hmm. Salah satu yang menarik buat aku adalah program-programnya teman-teman untuk meningkatkan pemahaman teman-teman muda, terutama anak-anak perempuan, bahwa perempuan itu bisa loh. Nah, ini Yap. kadang ya kita kan ngerasa sebagai anak perempuan tuh, sebagai perempuan lah, sebagai perempuan, Hmm. apalagi kalau yang masih muda, apa sih yang aku bisa gitu. Terus kalau ngelihat teman-teman cowok tuh biasanya kita udah terintimidasi dulu gitu. Nah, hari Yap. ini kita akan ngobrol apa yang dikerjain sama teman-teman Girls Can Lead. Oke, Rachel, boleh nggak Oke. diceritakan awal mulanya kamu bikin Girls Can Lead? Oke. Jadi awalnya tuh kepikiran ide ini tuh tahun 2016 Kak. Waktu itu lagi magang di Balai Kota DKI Jakarta. Dan kebetulan tim Mhm. aku tuh kita berlima, 4 itu perempuan semua gitu. Hmm. Dan kita beberapa kali kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Biasanya selesai habis rapat. Lo ngerasain gak sih tiap kali kita rapat tuh kayak isinya bapak-bapak semua gitu kan. Eh, dan apa namanya, ini sesuatu yang baru gitu loh. Mungkin karena waktu itu juga kita mayoritas baru, aku waktu itu masih semester terakhir, terus yang lain tuh rata-rata baru lulus kuliah gitu. Dan ya ini pengalaman pertama kita lah, atau early, benar-benar early banget kita bekerja, dan kita ngerasa kok kita nggak bisa melihat kayak sosok yang bisa kita apa ya kita look up tuh, karena dan kita sama-sama tertarik sama isu pemerintahan gitu. Ada bahkan salah satu dari temen aku yang waktu itu akhirnya terjun juga ke politik praktis, atau mungkin kerja sebagai konsultan tapi fokusnya kerjanya sama pemerintah, banyak proyeknya. Jadi nah at that time tuh kita bener-bener ya, terus kita look up-nya ke siapa gitu, kita mikirnya kan. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, kebetulan deputy kita tuh waktu itu bos kita perempuan, dan dia bilang, ya so you girls have to do something dong gitu, karena mungkin ini nggak cuman kalian yang rasain gitu. Ada banyak perempuan-perempuan yang lain yang baru masuk early career, atau bahkan mungkin adik-adik kalian nantinya yang mencari sosok atau mencari support system untuk mereka bisa look up to, tapi nggak ada. Dan ujung-ujungnya apa akhirnya, ya karena kan ada yang bilang bahwa we believe what we can see gitu most of the times gitu ya. Nah, ketika kita Ya. nggak bisa melihat seseorang yang mungkin mirip atau yang bisa kita jadikan pedoman, ya akhirnya kita nggak ada semangat gitu. Dan mungkin akhirnya pada akhirnya ujung-ujungnya mikir ya memang it's tempat-tempat di kepemimpinan, di pemerintahan, it doesn't belong for women gitu. Jadi sesimpel itu Kak, awalnya kita mikir, akhirnya kita jadiin lah ide-ide kita bikin suatu like social movement. Awalnya lebih ke kayak kita ngundang-ngundang ini aja sih, pakar-pakar perempuan, kita ngundang anggota DPR untuk bikin seminar-seminar singkat gitu. Ngundang anak-anak muda untuk kayak menggali lebih dalam isu tentang perempuan. Nah, tapi setelah berjalan itu setahun, kita mikir kalau cuman sekedar seminar lagi, kayaknya ini nggak menanamkan apa ya, nggak invest gitu loh ke anak perempuan
workshopnya langsung gitu. So we gotta do something more. Nah kebetulan waktu itu aku dapet jadi ini projectnya State Department, terutama Embassy Jakarta. Singkat cerita aku ke US, terus aku pitching nih satu kegiatan namanya Girls Can Lead Leadership Camp. Gimana kita tuh pengen, jadi kita menemukan bahwa setelah kita melakukan beberapa diskusi yang sebelumnya kita lakukan, oh, salah satu akar permasalahan bahwa nggak banyak perempuan di tingkat kepemimpinan karena they simply didn't have the skills, basic skills untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Apa sih basic skillsnya? Sesimpel berani berbicara di depan umum, sesimpel apa namanya teamwork, critical thinking, gitu. Itu bukan sesuatu yang diajarkan di sekolah dan ditambah sebagai seorang perempuan seringkali apa ya dimarginalkan gitu ketika misalnya di sekolah gurunya sendiri yang selalu oh ya udah kalau yang perempuan jadi sekretaris aja jadi bendahara aja tapi nggak jadi ketua kelas gitu jadi akhirnya kita apa ya sengaja membuat program yang diskriminasi positif jadi kita mau narik anak-anak perempuan ini untuk setidaknya 2-3 hari kita gembleng kita kasih perspektif baru kita berikan training kepemimpinan dengan harapan bahwa setelah itu mereka setelah melakukan training itu ikut camp itu mereka jadi punya pandangan baru bahwa ya sebagai perempuan nih saya bisa loh melakukan hal-hal ini bahwa kemarin aja saya diajarkan oh ini tuh sesuatu yang bisa dipelajari gitu loh jadi gitu Kak akhirnya dari pertama kali kita bikin di Poso bersyukur banget ada orang-orang yang ternyata tertarik sama ide kita, akhirnya kita bikin lagi di Jawa Barat, Poso 2 kali, dan terakhir Ambon tahun Wah, lalu, begitu. menarik nih. Nah, terus apa tantangan yang dihadapin sama Gaby dan teman-teman nih ketika kan nggak gampang juga ya untuk approach ke anak-anak muda, terutama perempuan, Pasti. kemudian mengubah mindset. Ini kan seperti mengubah mindset ya. Yes. Yeah. Di setiap daerah sudah pasti ada budaya, ada tradisi yang mengikat pola pikir masyarakatnya. Yep. Nah, apa yang menjadi tantangan terberat teman-teman Gaby dan teman-teman nih? Ya, kalau misalnya pas masuk itu sebenarnya meyakinkan ini sih ya, bukan meyakinkan grup atau kelompok-kelompok pemuda lokal untuk mau kolaborasi sama kita. Karena kita sadar kayak Indonesia tuh luas banget dengan berbagai budaya yang sangat beragam gitu. Kalau misalnya kita datang sekedar kayak mau ngajarin itu nggak bisa, harus ada teman-teman pemuda lokal yang bisa kita engage. Jadi salah satu tantangan terbesar itu awalnya adalah untuk menemukan partner di daerah-daerah tersebut. Ini kebetulan banget nih ada satu partner aku yang dari Poso Online. Halo Gunawan. Dia Wah. yang pertama kali percaya sama program aku waktu aku bener-bener kayak belum ada sama sekali Girls Can Lead dan Gunawan yang bawa masuk Girls Can Lead ke Poso dan menurut aku ini Poso ini salah satu bener-bener best practice kita banget dimana kita akhirnya nggak cuma sekali kita udah 2 kali ngelakuin Girls Can Lead Camp di sana dan bahkan kayak kemarin banget baru rapat sama teman-teman GCL Poso and we're looking to collaborate more by the end of this November gitu. Jadi benar-benar alumni yang kita ada di sana tuh bisa kita maintain karena ada pemuda-pemuda lokalnya juga, ada kolaborator lokalnya juga yang turut aktif gitu memaintain jaringan ini. Oke. Begitu. Untuk ini kan namanya Girls Can Lead. Tapi untuk teman-teman yang terlibat, teman-teman muda yang terlibat, apakah cuman terbuka untuk anak-anak perempuan atau ini semua terbuka untuk semua, bahkan semua usia mungkin? Kalau misalnya untuk tim sendiri kita open banget, nggak cuman perempuan, tim kita juga banyak yang laki-laki, walaupun tetap mayoritas perempuan. Apalagi yang kayak aku bilang tadi yang di Poso itu Gunawan kan laki-laki ya, justru dia yang semangat banget untuk bawa apa namanya program ini ke sana. Kalau misalnya untuk peserta program untuk campnya sendiri, memang kita tetap fokusnya ke anak-anak perempuan gitu. Tapi kita juga sering melakukan kayak seminar talks gitu kan. Yang seminar talks, obviously kita buka untuk publik,
Bahkan yang tahun lalu itu kita kerja sama Rumah Milenial sama At Amerika, itu kita bikin discussion malah tentang he for she gitu. Gimana kayak laki-laki juga bisa jadi champion untuk women empowerment, untuk gender equality ini. Karena kita percaya it's everybody's problem gitu. Bukan cuma perempuan aja. Ketika kita memberdayakan perempuan, kita memberdayakan satu komunitas, semua masyarakat gitu. Dan itu berpengaruh pada banyak hal, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau apa namanya dari teman-teman Girls Can Lead sendiri, ada nggak sih sosok yang jadi istilahnya sosok perempuan yang jadi panutan, yang ini perempuan nih oke banget nih, yang kira-kira bisa menjadi apa ya, menjadi idolanya teman-teman muda kita, ada nggak? Oke. Kalau kita dari tim sendiri, mungkin ini ya, ini idola banyak perempuan Indonesia juga kali ya, kayak Bu Retno, Marsudi, Bu Sri Mulyani, itu benar-benar apa ya, idola kita banget lah berlima. Ya kita bersyukur juga waktu itu pernah sekali kolaborasi sama We The Youth, teman-teman We The Youth, dan itu menghadirkan Bu Retno. So it's kind of like a dream come true untuk tim kita. Tapi kalau misalnya mungkin ngomong sama teman-teman yang di daerah gitu ya, justru yang jadi someone that they look up to itu adalah mentor-mentor mereka sendiri pas mereka mengikuti Girls Can Lead. Jadi justru pemudi-pemudi lokal yang memang aktif, punya impact ke daerahnya, dan itu yang pengen sort of kita highlight gitu. Kenapa kita bekerja sama komunitas-komunitas lokal, kita ambil mentornya juga perempuan-perempuan lokal, karena mungkin kalau misalnya narik ke Jakarta, apalagi kita banyak di Indonesia Timur, itu sangat jauh gitu ya. Even sekelasnya mungkin kita pikirkan, itu yang aku belajar juga ketika aku ke Poso, aku ke Ambon. Aku mikir kayak, oh ya semua orang tahu Bu Sri Mulyani gitu, atau semua orang tahu Bu Retno. Tapi ternyata nggak juga gitu. Ada banyak perempuan-perempuan yang lain yang mungkin nggak seterkenal itu di skala nasional, tapi mereka jadi champion di daerahnya masing-masing. Dan itu yang pengen kita dorong juga gitu. Ketika melakukan Girls Can Lead, kita selalu ada talk di akhir. Kita undang itu justru pemimpin-pemimpin lokal perempuan di situ. Jadi anak-anak perempuan ini tuh bisa lebih, ya balik lagi, they believe what they can see kan. Dan itu lebih related daripada kita ngomongin kayak sekelas Bu Sri Mulyani atau sekelas Bu Retno ke mereka gitu. Good. Jadi nggak cuman di nasional, tokoh besar nasional, tapi kita juga harus bisa mendorong tokoh-tokoh lokal, anak-anak lokal yang memang bisa menjadi, kan ini kedekatan ya. Jadi kalau misalnya dengan nasional kan ada gapnya terlalu luas gitu. Tapi kalau misalkan dengan apa namanya teman-teman di lokal, ini gapnya dekat sekali dengan mereka, sangat sedikit. Jadi ketika mereka punya apa ya istilahnya, punya tujuannya tuh nggak jauh dari mereka gitu. Iya, betul. Nah, dan itu tuh ngefek banget Kak, kayak baru dari Ambon, teman-teman yang di Ambon tuh sampai bilang kayak sesimpel karena ikut Girls Can Lead ini mereka jadi memikirkan untuk kuliah. Karena ngelihat mungkin kakak-kakaknya atau ngelihat aku atau temanku yang semua yang volunteer ke sana tuh kuliah. Sesimpel itu. Dan itu kalau kuliah kenapa itu bagus? Itu menunda usia perkawinan mereka gitu. Jadi mereka menikah sedikit lebih lama dan means di usia yang lebih mature, mereka juga lebih punya bargaining power karena kekerasan KDRT itu masih sangat kencang juga di daerah. Itu sih yang jadi kayak small impact itu yang benar-benar yang kita aim gitu, bahwa bisa alter walaupun cuma sebentar, tapi bisa hopefully alter their life for the best, for the better gitu. Oke, well that's good. Ini banyak banget teman-teman yang sudah apa namanya ada di chat. Ini ada dari Ambon juga, ada Iskandar Slamet, salam dari. Terus ini Mas Iskandar bilang semua punya peran, semua punya kemampuan,
tinggal bagaimana kitanya saja mau atau tidak. Girls Can Lead, oke. Nah, terus Betul. ada ini dari uh, Tari Subagio, Girls Can Lead, keren. Wah. Thank you. Oke, banyak banget yang apa namanya, yang join dan juga sudah ngikutin. Jadi kali ini kita ngobrol dengan Girls Can Lead. Jadi Girls Can Lead ini adalah salah satu organisasi yang memang punya tujuan supaya teman-teman perempuan kita ini menjadi lebih berdaya, teman-teman perempuan kita bisa lebih maju, dan pastinya kita ingin lebih banyak leader-leader perempuan dari Indonesia. Kalau kita ngomongin leader nih, sekarang sudah banyak politisi-politisi kita perempuan. Yep. Yang menjadi menteri juga sekarang sudah banyak perempuan. Pejabat baik di pusat ataupun di daerah juga sudah banyak diisi oleh perempuan-perempuan. Nah, kita berharap sebenarnya kan tidak hanya duduk saja di jabatan atau memiliki posisi tertentu, tapi kita juga berharap perempuan-perempuan yang sudah menduduki jabatan ini mereka juga menjalankan role-nya. Salah satu role-nya adalah sebenarnya bagaimana membuat perempuan itu semakin dipandang. Perempuan punya posisi tawar, terutama ketika membuat kebijakan. Betul. Gitu. Jadi Betul, kita setuju. perlu kebijakan yang mungkin akan lebih ramah terhadap perempuan. Nah, kalau dari Girls Can Lead sendiri, gimana sih melihat kepemimpinan perempuan atau perempuan-perempuan yang sudah memiliki jabatan? Apakah kemudian mereka punya impact dalam menjalankan ininya, tugasnya? Ya, pertama kalau aku bilang representations matters. Jadi ketika it's good ketika secara number atau secara apa ya, posisi sudah banyak perempuan yang menempati posisi-posisi strategis dan bertambah terus, kayak misalnya anggota DPR juga dari yang periode sebelumnya, walaupun belum sesuai sama standar internasional 30%, masih we're still on progress towards that, tapi kita sudah bertambah terus lah trennya. Tetapi kalau dari segi konten, aku juga baru belajar sih kemarin pas balik dari UK tentang apa ya, tentang kepemimpinan perempuan. It's one thing to have a number, tapi ternyata korelasi antara jumlah perempuan sama impact-nya ke policy itu belum kuat gitu. Dan ini terjadi nggak cuma di Indonesia sih. Jadi belum tentu ketika perempuan memimpin gitu ya, atau menjadi pemimpin, itu berdampak pada policy-policy yang ramah perempuan. Kenapa? Salah satunya adalah dari unsur culture, di mana mungkin dan sistem politiknya juga. Apakah perempuan-perempuan ini maju pure karena mereka tahu apa yang ingin mereka perjuangkan, atau simply karena supaya ada representasi atau untuk menarik massa saja? Karena kita juga nggak bisa pungkiri bahwa banyak pemimpin-pemimpin perempuan itu yang misalnya naik simply karena kedekatan relasi politik, atau karena mereka sebelumnya influencer atau artis. Saya nggak mengkondem orang yang masuk melalui jalur itu. Misalnya banyak juga pekerja-pekerja seni yang keberadaannya di kepemimpinan, terutama di politik DPR itu signifikan, tetapi kalau aku bilang ini balik lagi ke edukasi masyarakat juga terkait politik gitu. Pemilihnya memilih orang-orang ini simply karena mereka terkenal, atau karena mereka memang tahu bahwa orang ini tuh bisa merepresentasikan kepentingan dia gitu. Jadi it goes both ways. Nah, harapan kita dari Girls Can Lead adalah memang ini investasi jangka panjang. Ketika kita reach out ke adik-adik perempuan ini, semoga mereka bisa lebih kritis ke depannya, salah satunya dengan cara mempergunakan hak politik mereka nantinya dengan baik gitu. Jadi nggak sekedar memilih karena oh ya dia bapaknya teman saya, atau oh saya kenal dia, atau oh ya orang ini terkenal artis atau lain sebagainya, tapi karena
mereka tahu bahwa orang-orang yang saya pilih ini, atau mungkin mereka akan mengajukan diri mereka sendiri, itu lebih better. Orang-orang yang saya pilih ini adalah orang-orang yang memang merepresentasikan kepentingan saya, gitu. Nah, ini ada Estu Hmm. Sarwomukti. Representasi perempuan terkadang mindsetnya juga masih patriarki. Jadi bukan Yap, jabatan setuju, akan memperjuangkan agenda kesetaraan. Setuju banget. Bener-bener banget. setuju. Dan harus diakuin masih banyak perempuan kita yang memang itu Hmm. tadi mereka merepresentasikan misalkan partai politiknya hanya Ya, untuk memenuhi kuota misalkan karena ada ya. ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Terus kemudian Hmm. sebenarnya yang kita tuntut adalah ketika kamu sudah menduduki jabatan itu apakah kamu bisa merepresentasikan Yap, kepentingan perempuan ya kan terutama yang di daerah. Nah, ya. tadi Gaby bilang tentang mentorship Hmm. dalam kegiatannya Girls Yes. Can. Uh, Bagaimana caranya teman-teman muda itu bisa menjadi mentor? Apa aja sih Oke. syarat-syarat? Ya, kalau misalnya untuk Girls Can Lead itu untuk jadi mentor, pertama mereka pastinya harus berasal dari daerah yang tempat kita waktu itu, tempat kita saat itu melakukan kegiatan. Nah, dan yang kedua, kita ngincernya tuh teman-teman yang masih kuliah, jadi anak-anak perempuan juga, teman-teman perempuan juga, tapi mereka sedikit lebih tua daripada anak-anak yang jadi pesertanya. Hmm. Jadi yang jadi pesertanya itu kan anak-anak SMA, tingkatan SMA. Nah, yang jadi mentor adalah yang kuliah atau baru early bekerja 18-25 tahun. Kenapa kita bikin sistem seperti ini? Sebenarnya kita emang reach-nya itu kan anak muda in general gitu ya. Tapi waktu itu setelah konsultasi dengan beberapa teman-teman yang concern di bidang pendidikan, tentang cara membuat training juga, kita pengen nge-reach dua segmen ini, tapi kan mereka sedikit berbeda gitu. Yang mungkin kalau misalnya udah kuliah, udah sedikit males tuh misalnya di apa namanya di suruh-suruh gitu ya. Jadi mereka istilahnya dikasih tanggung jawab lebih untuk support adik-adiknya. Tapi di satu sisi sebenarnya kan mereka juga akan mengikuti camp itu, mereka juga akan berpartisipasi, mereka juga akan dapat training in advance sebelumnya sebelum mensupport adik-adik ini. Jadi sebenarnya dua-duanya termasuk pesertanya juga sih gitu. Cuman ini adalah salah satu cara kita untuk merich dua segmen Buat berbeda, iya, tapi dengan cara yang lebih menarik lah buat mereka Oke. gitu. Nah, untuk proses ini kalau kita ngomongin soal kolaborasi, Hmm. Girls Can Lead, siapa yang bisa berkolaborasi dengan Girls Can Lead? Oh, anyone yang punya concern yang sama sih bahwa penting untuk me-include perempuan dan anak muda untuk apa ya, untuk bisa menjadi pemimpin di komunitasnya gitu. Oh, Jadi kita kita bahkan ada kolaborasi upcoming itu sama salah satu NGO yang concernnya di bidang lingkungan gitu. Jadi ya kalau hmm, misalnya orang kan suka mikir gender itu ya fokusnya udah perempuan-perempuan aja gitu. Padahal enggak, hmm, aku malah aimnya ke depan kita tuh harus istilahnya kalau istilah akademiknya itu gender mainstreaming. Jadi sebenarnya fokus isu perempuan ini nih ada di segala lini, ada di segala sektor gitu. Nggak harus fokusnya hanya kayak ngebahas tentang uh, ya apa namanya isu perempuan aja, tapi masalah lingkungan, masalah kesehatan, banyak banget isu yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender. Misalnya kalau let's say perempuan dan lingkungan gitu ya. Aku baru pelajari akhir-akhir ini bahwa misalnya Indonesia yang negara maritim itu dan agriculture sebenarnya perempuan itu 50% dari baik dari petani maupun nelayan tuh 50% itu perempuan juga pemainnya. Cuman seringkali mereka nggak bisa turut ikut serta dalam berkontribusi mengambil keputusan karena misalnya di desa sesimpel di desa itu mereka nggak pernah dikasih kesempatan misalnya sama bapak-bapaknya untuk ikut juga rapat desa ataupun kalau dikasih kesempatan karena tidak dipupuk dari awal untuk uh, outspoken gitu ya untuk berpendapat mereka nggak masuk tuh di rapat-rapat desa padahal mereka yang lebih tahu nih punya pengetahuan misalnya lebih tentang
apa ikan-ikan apa sih yang paling banyak di daerah ini, cara ngerawatnya gimana, terus selain dijual mentah-mentah bisa dijadiin apa aja produk olahannya. Itu tuh justru ibu-ibunya gitu. Dan when we don't have their voice, we don't have their knowledge, ada missing data di situ dan impact-nya apa, policy-nya nggak akan bisa benar-benar helpful ke masyarakatnya. Nah, jadi kompleks sekali sebenarnya kalau ngomongin soal gender. Nah, makanya balik lagi kalau misalnya ditanya siapa yang berkolaborasi, selama kita punya concern yang sama, kita ingin semua bisa terlibat menyelesaikan masalah, ada ruang untuk perempuan, we will be more than happy untuk collaborate. Gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang Hmm. mungkin tergabung dalam organisasi atau komunitas dan tertarik dengan programnya Girls Can Lead, bisa kontak ke Girls Can Lead, ada di Instagramnya ya. .id, yes. Bisa langsung uh, bisa langsung kontak aja di Instagramnya Girls Can Lead. Coba aja tanya-tanya dan apa aja sih yang mungkin bisa dikolaborasikan bersama antara Girls Can Lead dengan teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Vicky. Apa rencana Girls Can Lead ke depannya, Kak? Oke. Kalau untuk rencana ke depannya yang pastinya kita pengen tetap punya annual leadership camp kita gitu. Kalau misalnya dapat kesempatan mau bisa reach out lebih banyak daerah lagi. Sekarang kan kita yang network kita itu yang stabil itu kan yang apa kita lagi build ini di Poso sama di Ambon, Maluku. Jadi nggak cuma Ambon aja, Maluku in general. Nah ya kita kalau kalau bisa kita pengen ke daerah-daerah lain gitu, karena kita ngerasa ini sesuatu yang penting banget untuk bisa dirasakan oleh teman-teman perempuan muda gitu. Dan mungkin ya aku juga pengen kalau misalnya kayak personal ambitionnya adalah terutama untuk ini sih nge-reach daerah Indonesia Timur gitu. Karena aku dari sana dan aku pengen narasi Indonesia Timur yang lebih baik lagi, khususnya Maluku gitu. Oke, ini ada dari Anissa. Halo Kak Gebi, ketemu di Bangga ya. Tuh, udah ada Oh, undangan ke oke. Bangga. Nah, ini Semoga ya Anissa. Ya. kita doain ya supaya bisa ke Bangga ini ya. Yes, yes. Ini kalau untuk sekarang kita ngomongin untuk ke depan nih. Udah bulan November, sebentar lagi kita udah memasuki tahun 2021. Ada rencana untuk ke daerah lain nggak untuk di 2021? 2021. Sebenarnya di akhir tahun ini kita masih di Sulawesi Tengah, tapi kita bakal ada project di bukan di Poso tapi dekat Poso. Nama daerahnya Luwuk. Nah, tapi ini Lubuk. bukan campnya, iya Luwuk. 10 jam dari Palu. Jadi kita collaborate sama NGO lingkungan, di mana kita akan bikin aksi beach clean up sama nelayan-nelayan perempuan gitu. Oke. Komunitas pesisir tapi fokusnya perempuan. Jadi kita aim sekitar 100-150 perempuan itu untuk beach clean up untuk jaga pantai gitu. Itu yang kita aim untuk tahun depan hopefully balik lagi ke Ambon sama ke Poso. Pengen banget ada nambah satu daerah lagi. Ini masih early talk banget, tapi mudah-mudahan bisa ke Forest karena sebenarnya sama ini mau kolaborasi sama Stella Kak Oke. Sama gitu. NTT Itu Muda ya. plan kita sama NTT Muda betul. Ya, ini menarik nih. Ya, jadi kalau minggu lalu kita ngobrolnya sama Stella dari Yes. NTT Muda dan sekarang kita ngobrol sama Girls Can Lead. Dua ini bisa kolaborasi banget nih karena sama-sama targetnya adalah anak-anak muda dan Yes. untuk sekarang ya masih fokus di daerah timur ya. Ya. Jadi temen yang ada di daerah timur yang pengen sekali join sama kegiatannya Girls Can Lead dan NTT Muda, silakan aja kalian cek di Instagramnya mereka, kepo-kepoin kegiatannya mereka apa aja. Nah, Yes. lanjut nih, kita ngomongin soal isu. Hmm.
isu tentang kebijakan. Ini kalau kita ngomongin soal Mm-mm. apa namanya perempuan, kita Mm-mm. ingin perempuan menjadi lebih berdaya, kita pasti akan ngomongin soal kebijakan. Kalau Yes. dari Girls Can Lead melihat kebijakan kita seperti apa sih? Potret Oke. kebijakan kita. Full. Cool. Eh, Melihat kemarin RUU PKS belum disahkan setelah bertahun-tahun disuarakan, ya jelas masih sangat kurang sih, karena terutama terkait kenapa aku bilang aku benchmarknya langsung ke situ, karena itu yang aku temui juga di lapangan setiap kali ke daerah gitu ya. Eh, Salah satu problem utamanya, root cause-nya bukan itu, tapi salah satu problem utama yang dihasilkan oleh ketidaksetaraan gender itu adalah kekerasan. Kekerasan di dalam rumah tangga, karena nggak ada power yang seimbang antara suami atau istri, gitu, suami dan istri. Karena itu ketika kita melihat kemarin RUU PKS lagi-lagi tidak disahkan, itu sangat menyedihkan, karena itu seharusnya bisa jadi proteksi untuk teman-teman perempuan, dan itu bisa jadi step pertama untuk bikin Indonesia yang lebih equal lagi antara perempuan dan laki-lakinya. Jadi ya kita secara di belakang layar pun terus berusaha menyuarakan tentang itu gitu ya, support teman-teman, terutama teman-teman organisasi yang memang yang fokusnya ke isu kekerasan, untuk mereka tetap menyuarakan itu. Kita juga berusaha untuk tetap bikin konten. Kemarin personally juga apa namanya disertasi aku menyuarakan tentang itu. Jadi kalau secara hal tersebut masih belum ramah terhadap perempuan. Dan untuk yang di daerah juga gitu ya. Ini sebenarnya a bit tricky kalau aku bilang, karena memang kan budaya di tiap-tiap daerah itu berbeda. Indonesia seberagam itu. Tapi kalau aku rasa kalau misalnya secara nasional kita sudah punya benchmark yang kuat gitu ya, sudah punya kayak yang RUU PKS kemarin sudah bisa di apa namanya disahkan, itu bisa kasih dampak yang sangat besar, karena setidaknya ada standar nasional. Sama kayak misalnya tentang sampah plastik gitu ya. Mungkin kesadaran masyarakat masih kurang, tapi karena sudah ada undang-undangnya secara nasional, setidaknya itu bisa kita push ke bawah-bawah, ke daerah gitu. Nah, ini karena belum ada, sulit juga ketika kita mau di satu sisi yang aku temuin di lapangan, kita ngomongin tentang ya teman-teman bisa punya power, punya suara, teman-teman it's okay untuk say no, karena itu kita ajarin juga tentang basic apa ya, sexual harassment tuh kayak gimana, dan gimana cara kalian untuk melindungi diri kalian sendiri. Tapi terus nanti ditanyain, tapi sebenarnya ada nggak sih yang melindungi aku kak, misalnya gitu, misalnya kayak kita mau melapor, itu gimana caranya, saya harus berlindung di bawah, misalnya di bawah undang-undang apa, hukum apa. Nah itu aku juga nggak bisa jawab gitu kan, karena memang belum ada gitu. Jadi Jawabannya. ya iya, makanya jadi serba serba salahnya di situ, dan itu yang aku rasa jadi PR buat Indonesia untuk bisa one way or another menyelesaikan masalah itu sih, terkait perlindungan hukum Oke, terhadap korban kekerasan, yes. setuju Gitu. banget. Ini ada S2. Ceritain dong Kak tentang disertasinya. Nah, Wah, ini tadi kayak ada wah, tertarik sama jangan. disertasinya Gaby. Iya, iya, tapi Boleh nggak secara singkat, iya, sedikit? secara singkat sebenarnya aku bahas tentang peran feminis grassroots organizations gitu di Indonesia. Uh, Perannya itu dalam rangka menggolkan RUU PKS gitu. Karena ternyata memang kalau isu-isu terkait perempuan itu memang uh, beberapa menyatu, itu termasuk isu progresif, uh, tapi kurang seksi gitu. Jadi bukan bukan isu yang seksi, makanya harus benar-benar dari perempuannya, dari komunitas di bawah yang mendorong, sehingga itu akhirnya jadi pembahasan di skala nasional. Mungkin kalau mau ngambil contoh dari luar negeri kayak Me Too Movement gitu.
kayak BLM, kalau misalnya itu mereka bisa akhirnya jadi isu nasional bahkan internasional, itu karena ada organisasi-organisasi kunci yang grassroots yang bergerak dan menyuarakan itu terus-menerus. Jadi bukan sesuatu yang datangnya dari pemerintah yang menduduki seat-nya saat itu begitu. Jadi aku Dari membahas itu tapi ya, jadi aku membahas itu tapi dalam konteks Indonesia dan RUU PKS. Oke. Tuh. Nah, kalau balik lagi kita ngomongin tentang Girls Can Lead, Hmm, kolaborasi dengan organisasi yang ada di luar negeri misalkan, apakah itu ya, juga menjadi rencana dari teman-teman? Karena kalau ya. misalnya aku lihat ini banyak banget movement Hmm, teman-teman muda yang ada di luar negeri, misalnya hmm, kayak ada Girls 20 dan hmm, hmm. mereka juga banyak terlibat dalam forum-forum Ya. internasional, salah satunya forum-forum UN ya. Hmm, Nah, hmm. apakah teman-teman Girls Can Lead juga terbuka untuk kolaborasi dengan teman-teman Ya. dari apa Hmm. internasional? Ya, sangat banget Kak, sangat banget. Karena aku kan juga pertama kali bisa kick off pilot aku itu juga disupport sama beberapa organisasi internasional. Ini kenyataan yang apa ya, yang aku dapatkan ketika aku nyemplung di sini. Jadi kan aku benar-benar nggak ada background development, nggak ada background non-profit. Jadi ketika aku masuk, oh ternyata memang isu-isu apalagi terkait pemberdayaan perempuan itu yang support lebih banyak dari luar negeri, unfortunately. Jadi ya fortunately, unfortunately. Jadi akhirnya kita juga ada apa namanya, kita banyak disupport itu juga banyak dari luar dan makanya sangat-sangat terbuka untuk kolaborasi dari luar. Aku kan juga tergabung di namanya yang Southeast Asia Leadership Initiative YSEALI dan itu juga teman-teman yang tergabung di network itu kurang lebih punya interest yang sama, punya concern yang sama. Jadi aku sangat cukup sering juga berkomunikasi gitu ya, tukar pendapat sama teman-teman sesama NGO perempuan di tingkat Asia Tenggara begitu. Tapi kalau misalnya yang sama yang internasional lebih dari sisi funding sekarang. Oke. Cuman we're looking forward kalau misalnya memang ada kesempatan untuk kolaborasi secara kegiatan juga gitu. Oke, oh, that's good. Hmm. Kita dukung teman-teman Girls Can Lead untuk bisa membuat program-program kegiatan yang lebih banyak lagi, Hmm. mentornya Thank juga you. semakin banyak supaya Hmm. bisa menjangkau teman-teman yang ada di daerah-daerah lainnya. Buat teman-teman yang Yes. mau tanya, mau kenalan, masih ada waktu, boleh langsung di kolom tanya atau mau di komen juga boleh. Jadi sembari kita aku ngobrol sama Gaby, silahkan aja di type. Tadi juga udah ada Yes. beberapa komentar. Ini wah ditunggu nih Kak dari Veronica. Iya, Terus itu mentor juga Kak, mentor Girls Can Lead di Poso oke, gitu. jadi udah ditunggu nih sebenarnya nih Gaby dan teman-teman Iya. nih. Oke, dari Iskandar ini masih yang tadi. Padahal posisi mereka Hmm. itu sudah bisa menjadi posisi yang sangat strategis. Ini kita ngomongin soal Hmm. peran perempuan yang ada di posisi-posisi strategis ya, gitu. Ya. Oke, nah next kita mau, oke ini ada dari, wah ada Stella gabung nih. Hai Stel. Hai Stel, dia uh, apa namanya minggu lalu nih aku ngobrol sama si Stella, sekarang Iya, gantian aku nonton. lihat. Oke, Hmm. okay. Hai Stel, oke, okay. Hmm. Next, kalau misalkan kita bicara tentang perempuan di Hmm. daerah ya, teman-teman yang ada di daerah, uh, isu apa yang paling menonjol sebenarnya? Kalau misalnya isu lingkungan kan tidak semua daerah kemudian Ya. mengangkat isu lingkungan gitu. Hmm. Nah, sebenarnya isu-isu apa aja sih yang paling menonjol dan selalu menjadi persoalan buat teman-teman di daerah? Hmm. Oh, kalau yang sama sih waktu itu karena kan mereka juga kita ajarin untuk caranya melihat permasalahan di lingkungan sekitar, terus cara
apa sih solusi yang menurut kalian menarik, dan dari solusi ini mereka belajar untuk pitching ideas gitu kan Kak. Dan kalau yang ideanya menarik kita kasih small funding gitu. Nah dari beberapa kali kita lakuin baik yang di Jawa Barat, Poso, Ambon, yang selalu muncul itu terkait kekerasan dalam pacaran bahkan, dan Oh, terkait pernikahan dini gitu. Itu sering sekali terjadi. Nah, itu yang kayak, makanya balik lagi tadi kalau ngomongin policy, aku ngomongin kenapa penting banget RUU PKS, karena itu backbone-nya dari banyak permasalahan yang dialami sama teman-teman perempuan gitu. Mungkin kalau misalnya yang tinggal di kota itu lebih banyak struggle-nya lebih ke misalnya pelecehan di transportasi publik gitu ya, atau catcalling. Kalau yang di daerah ini mungkin karena apa namanya akses ke informasi atau support sistemnya juga lebih sedikit gitu ya. Eh, tingkat pendidikan juga lebih rendah. Akibatnya hal-hal seperti ini tuh jadi sesuatu yang nggak banyak dibahas bahkan di komunitas gitu loh. Jadi baru muncul ini ketika kita ngelakuin camp yang istilahnya jadi safe space untuk mereka. Kita ajak mereka untuk encourage mereka, it's okay, ini ya safe space buat kalian, kalian boleh sharing ngomongin masalah apa aja. Nah ini yang selalu sering muncul, dua masalah itu. Jadi aku juga kekerasan dalam pacaran sih aku cukup kaget di awal karena uh, ternyata udah sampai separah itu gitu loh. Jadi nggak cuman pas apa aku kira kan itu baru terjadi mungkin kalau sudah lama menikah dan lain sebagainya, udah ada faktor ekonomi, uh, hmm. penambah increase problem gitu tension ya. Tapi ternyata enggak, dari pacaran aja ternyata udah banyak kejadian gitu, dan itu Udah yang mulai ada sangat-sangat kekerasan. iya, sudah ada bibitnya. Dan most of the times ya perempuannya diem aja gitu. Bahkan salah satu mentor itu pengalaman aku sih, yang aku juga akhirnya aku berkonsultasi sama beberapa orang yang mungkin lebih paham dalam penanganan korban gitu ya. Ada yang reach out ke aku dan akhirnya cerita nangis gitu bahwa dia adalah salah satu korban kekerasan dalam pacaran gitu. Yang aku kira mungkin mentor itu kan ya kalau misalnya peserta mungkin jauh lebih muda, tapi yang mentor ini udah lebih dewasa, mungkin mereka apalagi mereka berani mereka mendaftar gitu, aku mikirnya ya mereka udah punya pemahaman lebih. Oh, ternyata enggak juga gitu. Dan ada ketakutan di situ tetap untuk bisa apa untuk melapor dan lain sebagainya karena mereka ngerasa nggak ada support, nggak ada protection yang kuat. Jadi dua hal itu sih Kak. Oke. Tuh. Nah, eh, kalau kita ngomongin soal mentoring, kita ngomongin Hmm. soal program-programnya Girls Can Lead, Hmm. sebenarnya eh, apa sih yang, maksudnya apa yang diharapkan oleh Gaby dan teman-teman Girls Can Lead Hmm. ketika sudah selesai melakukan mentoring? Apa yang diharapkan dari teman-teman yang sudah Hmm. ikut menjadi peserta? Apakah ingin mereka menjadi apa politisi atau Hmm. mereka bisa menjadi pemimpin di Iya, komunitasnya? Apa yang ingin, iya. yang ambisi apa yang Hmm. diinginkan? Ya, kalau misalnya itu mungkin in the long run banget ya, Kak. Cuman kalau misalnya teori change behavior, Aida, aku sih kita ngincer yang pertamanya aja deh, awareness. Sesimpel mereka punya kesadaran bahwa pertama mereka perempuan sama mampunya dengan laki-laki gitu. Dan semua hal itu mereka mau jadi pemimpin, mereka mau jadi apapun yang mereka sukai, itu bisa diraih uh, jika mereka berlatih gitu. Dan skill-skill ini nih bisa dipelajari sesimpel itu Kak, karena kadang uh, apa ya pandangan mereka bahwa mereka perempuan itu udah kayak apa clouded gitu ya, udah menutupi kenyataan bahwa sebenarnya hal-hal ini nih bisa diraih ketika mereka bekerja keras, ketika mereka berlatih, itu yang paling simple. Makanya yang kita ajarkan di sana kan teamwork, terus public speaking, itu hal-hal yang sangat praktikal sebenarnya gitu. Dan kita berusaha sepraktikal mungkin juga kita ngajarinnya melalui kuis, melalui case study, melalui praktek sama temen, melalui storytelling, karena kita mau meyakinkan mereka bahwa ini tuh bisa dilatih gitu. Apapun yang kalian inginkan itu bisa dicapai kalau kalian berlatih. Jadi jangan pernah
tertutup pandangan kalian dan hopefully dari situ menumbuhkan confidence mereka dan ya they can be anything that they want to be gitu sih. Keren banget. Ini keren banget. Ini ada satu pesan dari si training Fitri. Ya, di saat ini pernikahan dini semakin meningkat karena ada anggapan orang tua di desa-desa. Saat pandemi, sekolah agak susah, akhirnya dinikahkan. Apakah ada pendampingan untuk kasus ini dari teman-teman Girls Can Lead? Oke, kalau misalnya dari Girls Can Lead sendiri, kita memang nggak fokus ke isu pendampingan korban. Karena menurut aku kita juga sadar bahwa kita punya kapasitas dan kapasitas kita bukan di situ gitu. Tapi tiap kali kita sering banget Kak dapat japri message, entah itu cerita atau minta tolong, kita akan selalu refer ke organisasi-organisasi yang kita tahu memang punya kapasitas untuk mendampingi korban atau baik secara hukum maupun secara mental gitu. Jadi kayak apa namanya, mulai dari Komnas Perempuan, kita pernah refer juga ke Holabek. Jadi banyak organisasi-organisasi yang memang specifically concern, karena kan itu investasinya lebih besar juga ya secara waktu, secara tenaga. Personally, kita belum punya untuk support sejauh itu, tapi kita selalu berusaha untuk kayak bantu cari informasi juga kalau memang ada teman-teman yang melapor atau misalnya Halo? Oke. Ya. Oke. Ya, ada sedikit gangguan kayaknya di tempatnya Gaby. Oke. Iya. Ini Halo kita Kak, udah kedengeran? di penghujung. Ya, kedengaran. Oke, sekarang kita udah di Oke. penghujung namanya ngobrol santai kita. Jadi buat teman-teman yang masih ingin tahu lebih banyak tentang Girls Can Lead, bisa kontak langsung lewat Instagramnya Girls Can Lead. Terus kemudian Atau cek silahkan website ditanya-tanya. kita juga bisa. Nah, di websitenya juga ada. Silakan dikepoin, silakan di apa namanya, dikontak langsung kalau misalnya mau tahu apa aja kegiatannya, mau kolaborasi seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir buat Gaby, Ya Kak. ada pesan nggak buat teman-teman muda kita, terutama teman-teman perempuan? What can they do? Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang bisa mereka kerjakan? Oke. Oh, kalau pesan aku secara pribadi, just keep going. Jangan terus berusaha, jangan pernah menyerah karena selalu ada jalan kok. Percaya deh. Ketika kita nggak bisa maju justru ketika kita stop, kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau misalnya kita maju, chances-nya kan selalu 50-50. 50% berhasil, 50% enggak. Tapi selalu ada kesempatan gitu loh. Jadi yang penting maju dulu aja. Kalaupun gagal, itu justru jadi pelajaran untuk kita, untuk oh ya, oke, saya kurangnya di sini, ini yang perlu saya latih. Saya coba lagi, coba lagi. Tapi kalau misalnya sekalinya kita stop, kita nyerah, ya udah, chances untuk suksesnya nol. Benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi just keep going. Gitu. Don't give up. Itu ya, Yes, penting. don't give up. Itu yang Semua ada paling penting. Kita nggak bisa instan. Kalau mau dapetin sesuatu, harus ada, Iya. kita harus rela untuk meluangkan waktu, kita harus punya komitmen untuk mengerjakannya. Yes. Ada proses. Proses itu yang harus dijalanin. So, thank you banget Gaby buat sharingnya Thank hari you ini. Kak Erika. Terus selamat datang kembali di Indonesia. Terima Semoga kasih. kepulangan bawa berkat buat teman-teman yang lainnya, terutama Amin, untuk supaya sukses terus dengan program-program kedepannya. Buat teman-teman yang apa namanya, ingin ngobrol-ngobrol, ikutan ngobrol-ngobrol minggu depan hari Rabu di jam yang sama, kita juga akan ngobrol dengan teman yang lainnya. Kita akan ngobrol dengan teman muda. Pastinya, kenapa? Karena kita ingin memberikan support buat teman-teman muda, memberikan inspirasi buat teman-teman muda. Apa sih yang
teman-teman muda bisa kerjakan. Oke, buat teman-teman, ini ada yang dari terakhir, jagoanku Kak Gaby. Oke. Itu dari GCL juga. Ini banyak Thank you. teman-teman, banyak support nih, dan sukses terus buat Girls Can Lead dan Gaby ya. Thank you Kak, Erika. Makasih Rumah Oke, Kebangsaan. dadah. Bye.